Hasanah Khairani, calon guru penggerak angkatan ke-7, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berikut ini adalah video wawancara saya pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nani. Apa kabar nih Ibu pagi ini? Alhamdulillah, seperti yang Bu Nani lihat, saya sehat. Bu Nani apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena pada hari ini berkenan menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk bertemu dengan saya dan bersedia untuk diwawancarai terkait dengan tugas yang sedang saya jalankan, yaitu pendidikan calon penggerak angkatan ke-7 pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual pada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya mungkin Ibu sering menjumpai kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, dari kasus-kasus tersebut kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan mana pula yang merupakan Sebelumnya Bu Nani terima kasih atas pertemuan ini. Barangkali ini akan membawa manfaat nanti bagi kita untuk kita saling berbagi begitu Bu Nani ya. Saya sebagai kepala sekolah baru di sini, tentunya pengalaman saya sebagai kepala sekolah itu sangat sedikit sekali, terutama dalam menghadapi kasus-kasus baik itu dilema etika ataupun dilema moral. Nah, bagaimana cara saya mengidentifikasi mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral ini? Tentunya saya perlu pandangan dari berbagai sudut, kemudian masukan dari berbagai pihak, kemudian serta saya selalu mempertimbangkan sudut pandang moral dan hukum. Tapi intinya melihat jenis kasusnya ya Bu? Iya. Ya, baik Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, lantas selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan tentunya saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana apa saja faktornya, kenapa bisa terjadi, kemudian saya mempertimbangkan efek-efek dari keputusan tersebut, apakah nantinya akan mengganggu, apakah akan merugikan orang lain atau tidak. Jadi saya lebih banyak mengidentifikasi. Berarti yang pertama melakukan identifikasi yang Iya. luar biasa. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan pertama yaitu pertama sudah saya jelaskan, yaitu mengidentifikasi, kemudian saya berdiskusi dengan warga sekolah lainnya, kemudian saya meminta pendapat serta menimbang dan mengingat efek kedepannya dari keputusan yang akan saya ambil. Oke, luar biasa Ibu. Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu yang pertama yaitu kita harus menganalisa, kemudian mengidentifikasi, kemudian menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian perlu juga kita mempertimbangkan kepentingan umum. Artinya jangan sampai keputusan yang kita ambil nantinya berdampak tidak baik bagi orang banyak. Itu intinya agar tidak ada yang dirugikan. Iya. Begitu ya Bu. Iya. Selanjutnya ini Bu, terkait hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Mengambil keputusan terbaik karena dilema etika mengandung nilai-nilai kebijakan dan sama-sama benar sehingga tidak ada yang dirugikan. Itu yang menjadi tantangan itu, bagaimana
supaya apa yang kita ambil itu nantinya tidak merugikan orang lain. Itu yang harus kita pikirkan agar tidak salah mengambil keputusan. Tantangannya seperti itu. Jadi cukup menjadi tantangannya Bu, karena kasusnya dilema etika itu sama-sama benar. Iya, sama-sama benar. Baik Bu, masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Silakan lanjutkan. Nah, selama ini mungkin bagaimana cara Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus dilema etika itu? Apakah Ibu memiliki jadwal pengambilan keputusan atau langsung mengambil keputusan saat itu? Nah, kalaupun misalnya ada jadwal pengambilan keputusan, seperti apa prosedur yang biasanya Ibu lakukan? Untuk kasus yang kategori ringan dengan ya, bisa itu saya mengambil keputusan kalau memungkinkan kan untuk diselesaikan secara segera, tentunya akan kita selesaikan secara segera. Namun bila kasus itu bersifat agak berat, ada banyak pertimbangan, maka perlu kita mengadakan musyawarah atau tukar pikiran atau pandangan, khususnya dengan warga sekolah. Apalagi saya sebagai kepala sekolah muda tentu perlu pendapat dari senior-senior yang ada di sekolah kita. Berarti tetap melihat, lagi-lagi melihat jenis kasusnya. Iya, melihat jenis kasusnya. Dalam penyelesaian kasus tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan? Tentu saja, karena apa yang karena apa yang terjadi di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, melainkan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Tentunya dalam mengambil keputusan, saya harus melibatkan warga sekolah lainnya, kemudian stakeholder, kemudian orang yang terlibat langsung secara emosional seperti mungkin rekan atau kawan. Mungkin saya bisa meminta pendapat dari mereka jika menemui kasus-kasus yang agak berat. Berarti melibatkan orang lain, Bu. Nah nih Bu, terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan itu kita tidak bisa terburu-buru, artinya kita harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang kita ambil, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Kemudian kita harus mengutamakan kepentingan umum. Juga untuk mengambil keputusan kita harus selalu melibatkan yang berkaitan dengan sekolah, yang benarnya harus selalu melibatkan warga sekolah lainnya, stakeholder, dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang mengerti dengan kondisi sekolah kita. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Dari pertemuan kita hari ini banyak pembelajaran berharga yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Semoga nanti menjadi pembelajaran juga bagi saya untuk kedepannya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Terima kasih kembali Ibu Ngani. Saya berharap Ibu Ngani dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya dan sukses untuk ke depan. Semoga apa yang Ibu Ngani dapat dari pendidikan guru bermanfaat untuk kepentingan kita khususnya di sekolah. Amin. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Ibnu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nani. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang sedang dijalani saat ini. Dan pada kesempatan ini saya di sini ingin melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana itu tentang demokrasi kontekstual, lebih tepatnya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai satu. Baik Pak, selama ini tentunya selama Bapak menjadi kepala sekolah ada beberapa kasus mungkin ditemui di sekolah. Nah, dari kasus-kasus tersebut kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, saya coba menjawab. Yang saya jumpai selama ini saat menjadi kepala sekolah itu bagaimana membedakan yang mana itu
dilema etika dan mana bujukan moral dilihat dari bentuk kasusnya. Kalau kasusnya itu berupa hal-hal yang benar, mungkin dari kedua sisinya itu sama-sama benar, maka saya anggap itu dilema etika. Namun jika salah satunya salah ataupun benar, itu istilahnya berseberangan gitu ya. Nah, ini saya anggap itu sebagai bujukan moral. Oke, berarti intinya Pak melihat dari jenis kasus yang terjadi ya seperti Iya, itu. ya benar. Oke, luar biasa. Nah Pak, selanjutnya, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau jumpa kasus seperti itu, biasanya maksud kami itu saya berdiskusi dengan rekan-rekan dalam memecahkan kasus. Biasanya saya mengambil keputusan akhir itu memikirkan manfaat dan mudaratnya. Dari antara dua hal yang benar, pasti ada yang terbaiknya. Oke, jadi intinya adanya komunikasi ya Pak, kemudian untuk kedepannya memikirkan lebih kepada hasil akhirnya seperti apa. Iya benar. Biasanya itu juga mengumpulkan informasi dari beberapa pihak, kemudian disatukan sampai nanti jumpa satu kesepakatan untuk yang lebih baik ke depannya. Nah Pak, berdasarkan dari bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tadi, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus yang biasanya terjadi di sekolah? Adapun prosedurnya, biasanya saya pertama kali itu mengumpulkan dulu informasi dari beberapa pihak tentang suatu kasus. Kemudian saya mencoba memikirkan solusi atas kasus tersebut. Mungkin saya kaitkan, mungkin sebelumnya saya juga pernah menjumpai kasus seperti itu. Bisa saya masukkan juga solusinya dengan hal yang sama. Jadi itu hal yang baru. Enggak, saya lebih memilih bertanya dulu ke beberapa rekan, mencari pendapat sehingga bisa memutuskan untuk yang terbaik. Oke, berarti untuk memutuskan sesuatu hal itu tidak bisa diputuskan sendiri, bukan begitu Pak? Iya betul, karena ada beberapa hal itu memang harus dengan diskusi dan musyawarah untuk mufakat. Saya setuju itu Pak. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus-kasus dilema etika yang Bapak temui? Itu saya kasih pandangan jauh ke depan. Saya pikirkan jika kita mengambil keputusan seperti ini, apa konsekuensi yang akan diterima ke depannya, dan jika ada seperti ini, seperti apa pula nanti ke depannya. Jadi itulah kita tidak mengambil keputusan itu karena hanya kepentingan sesaat, tapi untuk kepentingan jangka panjang. Jadi lebih memikirkan prospek jangka panjang. Iya, benar sekali. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak alami terhadap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang menjadi tantangan bagi saya untuk keputusan itu dalam memenuhi kepentingan. Karena dilema ini munculkan karena ada kepentingan. Tapi karena dia itu sama-sama benar, jadi saya anggap itu bukan suatu tantangan yang perlu dikhawatirkan, tapi justru menjadi suatu cambuk untuk lebih meningkatkan lagi itu hal-hal yang bagus ke depan. Selanjutnya ini masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika itu? Ataukah Bapak menyelesaikannya secara langsung saat itu juga, atau membutuhkan waktu atau jadwal dalam menyelesaikannya? Nah, kalau untuk misalnya membutuhkan waktu penyelesaian, kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa? Kalau untuk penyelesaiannya itu tergantung kasusnya seperti apa. Kalau itu adalah hal rutin yang dilaksanakan di sekolah, itu biasanya terjadwal minimal 1 kali 1 semester diadakan pertemuan empat mata antara kepala sekolah dengan para guru, atau mungkin untuk yang lebih ramainya di forum itu setiap hari Senin sekali seminggu itu rutin mengadakan rapat mingguan. Disitulah diadakan pertemuan
sekolah, saling bertukar pikiran, tukar pendapat, sehingga bisa memecahkan permasalahan yang ada, kasus-kasus yang terjadi, dan mendapatkan solusi yang bagus, yang efektif, yang bisa dipakai untuk semua warga sekolah. Oke, luar biasa ya Pak, dapat pelajaran banyak dari saya hari ini. Selanjutnya, apakah ada faktor-faktor atau yang membantu Bapak selama ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk setiap kasus-kasus dilema etika yang sedang ada? Untuk faktor-faktor pendukungnya, di sekolah ini kami memiliki namanya Dewan Penasehat, itu yang terdiri dari 4 guru senior. Kemudian juga kami mempunyai para ahli di bidang-bidangnya, sehingga setiap ada kasus kami tinggal berdiskusi, saling kasih pendapat, kemudian kami memikirkan dampaknya ke depan, kemudian kami cari solusi bersama sampai apapun kasusnya bisa terpecahkan di dalam lingkup sekolah, tidak sampai menyebar keluar sekolah, dan apapun permasalahannya selama ini insya Allah dan alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Berarti tetap melibatkan orang lain ya Pak? Iya. Melibatkan orang lain. Benar. Nah Pak, yang terakhir, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan terkait khususnya kasus tentang dilema etika? Tentang dilema etika ini kita tuh membandingkan dua hal yang benar. Sebenarnya itu bukan suatu masalah, tapi jika kita harus mengambil salah satunya, yaitu tadi pelajarannya, saya jadi lebih sering berdiskusi dengan kawan-kawan, lebih sering minta pendapat, dan tidak mengambil keputusan itu secara sendiri. Kemudian saya juga jadi berpikir bagaimana untuk setiap keputusan itu mempunyai dampak bagus ke depannya, menjadi hal yang positif di sekolah, tidak jadi polemik itu mungkin. Oke. Luar biasa ya Pak, saya dapat pelajaran ini dari pengalaman yang telah Bapak lakukan, walaupun saat saya belum menjadi seorang pemimpin dalam luas seperti Bapak saat ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran dan pengalaman ini menjadi hal yang menjadikan motivasi saya untuk ke depan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk waktunya, kesempatannya, karena pada hari ini dapat bertemu dengan Bapak secara langsung dalam wawancara singkat kita pada pagi hari ini. Baik Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.